Dame na sumurong siyan sa luhuk na roha, ima mangaramoti ati-ati do pikiran mun di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Jamita na denggan di bagasan minggutta sa darion, ima na tersurat di Lukas 12, mamukka siya ayat sada Lukas tu ayat 9, sonoma hatana. Hati hai Roma piga-piga halak manopotkan Yesus pabuahon taringot tu halak Galilea. Ima nani campur ni silatus mudar ni halahi nagiot si haul konokon. Umbege caritoi ijo Yesus ma haru harani nani bunu-munu songoni halak di Galilea hi diambakon hamu mai gabe tanda pabuahon na bahatan dosa ni halahi sian halak Galilea na asingi nada, tapi ingot hamu ma anggo sumuba do hamu sian akka dosa munu hamu pe lain mate do songon halahi dia musema sisa 8 boras halak na mate di Siloam naritinggang ni paras palas halahi ning rohamunwi ima patuduhon na bahatan dosa ni halahi sian podo sapado sude akka halak na asing na maringanan di Jerusalem nada, tapi ingot hamuma hamu pe akon lain mate do sude sarupa dot halahi muda sumuba hamu sian akka dosa munu ima sahakna marende mahita. Horas ma di hita sudena. Terima kasih ma di tuhata akke di lehen di hita jok iroha haluaan dot akka si panganon paribiton dot akka si jok iroha di kesehatan ginjang niumur logus bolkas kita tu hari mingguan. Mendok terima kasih hita tu Tuhan akke bisa hita muse merlagut di bekas jorona di perlagutan GKPA Mandalaon lahu tu mangihon hatana. Laho mengalehen gogon yang baru di hita semangat laho memulus arne ngurutta tu akka ari nagi ro madukta bongoti minggu yang baru warna minggu okuli mataku tetap terarah kepada Tuhan okuli di minggu okulion tema nagiot si begiota sangana ojahan di jamitata ima marhamubaan aco ulang mago marhamubaan aco ulang mago bertobat agar tidak binasa. Pertobatan merupakan sebuah kebutuhan dasar di akka na persaya. Jadi muda sarahida paubahon roha membain hasususa dui muse di mulutta. Jadi pertobatan merupakan kebutuhan yang sangat penting mendasar dari orang yang percaya. Artinya setiap orang butuh pertobatan. Mengapa? Karena kita adalah orang berdosa. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang terbebas dari dosa. Anggodok kita halak naso berdosa di tanah on, mulai dongot hita menyogot nakin lugus tu hati haon, angguina pada perlu disi haubau ni roha. Tapi mulai dongot kita manigor bahak doa ka dosa. Na torbit sian roha dohot na takare johon.
Mudah holon berpikir sembing depe madosai. Holon giot adong depe torbit di rohata lah homombain suguni rohani dongan. Sang hacik di rohani dongan. Napa do takarijohon memerdosai. Bahkan mudah tak baca tonai hidup Yesus. Kalau mengaligi halak pe por rohatta ipol rohatta memerdosa. Nah ada pula ikon adong tabain tusia sangana rohita menyoroia atau mengalapia memerdosa. Nah ini berarti sejak kita bangun tidur banyak dosa. Jadi tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Itu sebab tema ini menarik untuk kita bahas hari ini. Bertobatlah agar tidak binasa. Binasa di sini maksudnya tidak hanya sekedar mati. Maka halak nomor dosa ini kan mudah mati. Bukan. Kematian di sini, binasa di sini yang dimaksud adalah bicara soal kehidupan kekal. Kalau kita melakukan dosa, maka kita tidak memperoleh kehidupan kekal. Artinya tidak masuk surga. Hanya orang yang mau bertobat, mengubah sikap, tingkah laku, kehidupannya, arah hidupnya, itulah orang yang akan masuk surga. Tapi kalau kita tidak mau bertobat, mengubah arah hidup kita, maka kita akan beroleh binasa. Nah, binasa yang kedua ialah kita terpisah dari Allah. Kalau kita terpisah dari Allah, maka kehidupan kita tidak beroleh berkat. Hanya orang yang dekat kepada Allah lah diberkati Tuhan. Makanya tadi lagu-lagu kita, baik itu Ina, baik P2J, baik Naposo, baik vokal grup Ina Kasih, Ama, Naposo Bulung ya, itu menggambarkan bagaimana kehidupan kita dekat dengan Allah supaya kita tidak binasa. Lakin endeni vokal grup Ina Kasih saat di ujung ni pardalanakku tugu maau jonok tu lambung mi. Akahalak na jonok tu debatado tidak binasa. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, berarti kita berpotensi binasa. Bahkan nakin di endeni P2J jauh-jauh duau asa saya toktong merdala nau di lomoni roham. Kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita diberkati. Tapi kalau kita berjalan dalam kehendak kita, maka kita binasa. Jadi maka supaya kita tidak binasa, dekatlah dengan Tuhan. Nah itu naki marhau baun maham. Marhau baun. Bahak dohalak merjanji durina, saya mulai hari ini bertobatlah. Bertobat bukan berarti hanya istirahat atau pause. Bertobat itu harus berhenti total. Misalnya tabai contoh ke amo kan, muda sederio namang tak mau menghidup ini kan. Habis 3 bulan berikutnya ulahi musia menghidup. Itu bukan berhenti merokok, tapi pause. 3 bulan berikutnya ulangi lagi. Nah, itu bukan seperti itu pertobatan. Pertobatan berarti putar arah. Aturannya ke sana, lalu dia putar balik. Tidak lagi ke sana. Arah hidupnya berubah. Pola pikirnya berubah. Sikapnya berubah. Inde beringgas betong makatai halak. Inde ringgas be menggosip halak. Inde ringgas be pahacik-kacik rohani halak. Inde ringgas be mambain akka hajahato. Mulai sedarion amang matak maang mambain najah lain. Jadi mulai dari dia rajin melakukan kebaikan. Itu pertobatan.
Marhita trupuk na tabaca sadarion di minggu okulion. Adong piga-piga persejaran sian naduk tabaca nakin. Apa yang kita pelajari dari teks hari ini? Yang pertama, penderitaan itu bukan selalu akibat dosa tertentu. Penderitaan itu bukan akibat dosa tertentu. Misalnya adong dohalak mati mana misalnya kecelakaan. Kan tahu tenma hari dosa nadi. Jangan mudah menuduh orang seperti itu. Sanga adong halak mate pesawat jatuh. Adong bisi keluarga ta kan ligi ma hari dosa nadi. Jangan begitu. Penderitaan itu tidak selalu karena dosa. Jadi jangan mudah kita menghukum atau menghakimi orang. Maka ketika di sini Pilatus membawa darah yang dicampur dengan darah kurban, doaka darah domba. Lalu dia berkata, darah siapa ini? Dia tanya kepada Yesus. Lalu mungkin jawaban mereka, Yesus akan berkata, oh itu darah orang berdosa. Ternyata Yesus menjawab bukan seperti itu. Kalau kita baca teks, Yesus berkata kepada Pilatus, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami penderitaan ini. Jawaban Yesus sederhana. Tidak, kataku kepadamu. Jawabannya pendek. Tidak, kataku kepadamu. Lalu ditambah lagi kasus lain. Dikatakan begini. Atau sangkamu ke-18 orang yang masih tertimpa di menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem. Kata Yesus, tidak, kataku kepadamu. Ini menarik. Bahwa Yesus hendak mengajar kita melalui teks ini. Jangan terburu-buru menghakimi orang yang menderita. Semua kita bisa menderita. Menderita karena ekonomi, menderita karena sakit penyakit, menderita karena tekanan politik, menderita karena alam, atau menderita karena korban, fitnahan, pembunuhan, atau kecelakaan. Dia udah tahu atau murah-murah halakna korban na di parapat na tuari na bonomi. Wah harani dosa ni halak parapat main. Enggak bisa begitu. Jangan mudah atau jangan terburu-buru menghakimi orang. Tapi lihatlah dirimu dan bertobatlah. Jadi kita pun harus sadar, aku ini orang berdosa. Maka saya pun butuh pertobatan. Itu yang pertama. Jadi pertobatan bukan selalu akibat dosa tertentu. Yang kedua, bertobat adalah panggilan untuk semua. Di teks nak kita baca 2 kali Yesus mengucapkan, jika kamu tidak bertobat, kamu akan mati. Kamu akan binasa atas cara demikian. Yesus 2 kali berkata begitu. Itu artinya bahwa pertobatan adalah panggilan bagi semua orang. Ulang tadokon pertobatan untuk akan sohea margareja mo. Coba boro alai ngutu au nada. Pertobatan untuk panakko nei dua ramon ngutu hamin nada. Pertobatan untuk pembunuh nei dua ramon, koruptor. Tidak. Pertobatan itu pun bagi kita warga jemaat GKPA Mandala. Karena kadang-kadang banyak orang yang kelihatan orang baik, kelihatan orang suci, tapi dirinya lah paling jahat. Banyak sekali seperti itu. Tampaknya orang baik, orang kudus, orang yang melakukan firman, membaca firman setiap hari, rajin beribadah. Tapi sebenarnya dialah yang paling jahat. Na menutupi dosana dunia rotusum. Datang ke gereja bukan mau bertobat, tapi hanya kamuflase untuk menutup dirinya seolah-olah orang baik.
ternyata sebenarnya dialah paling jahat. Jangan kita anggap air yang tenang tidak bisa menghanyutkan. Belum tentu air yang deras itu menolong orang cepat ke pinggir selamat. Tapi air yang tenang di bawah arusnya kencang tidak berkesempatan orang ke pinggir mati. Lalu kita anggap orang di kolam renang tidak pernah ada orang mati. Banyak mati di kolam renang. Padahal tidak ada di situ arus. Atau kita lihat tidak ada di situ bahaya. Tenang. Mati juga orang di situ. Itu yang kedua, bertobat adalah panggilan untuk semua orang. Yang ketiga, bertobat adalah wujud kasih Yesus. Maka jawaban Yesus tadi kepada Pilatus tidak marah. Dia hanya berkata, tidak. Itu kataku kepadamu. Dia hanya berkata baik, sopan, dan tegas. Sehingga orang yang menerima jawaban Yesus itu pun bertobat. Sehingga kalau kita mau bertobat, itu bukan karena paksaan. Tetapi karena kita merasa kasih Kristus yang mengasihi kita, mengajak kita untuk bertobat, perubahan roh. Karena kehidupan ini seperti ini. Coba kita lihat nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Nomor 11 itu ya. Bukan yang kola 244 ayat 2. Tuhakido nama mio au tu surgoi. Tuhan panggil kita ke surga kan? Lalu hupati malakaku mandapot koni. Berarti dengan sadar, dengan kasih, panggilan Tuhan itu kita kerjakan. Hupati malakaku mandapot koni. Jumuduk tiba hari Minggu, tibulah kata roh tu GKPA mandalaon. Ulang lambak roh. Mungkin hari Sabtu PME paturian si patuna, bajuna, besok saya pakai ini ya ke GKPA, beribadah kepada Tuhan. Hari Sabtu dia sudah siap diri. Hari Minggu tinggal jalan, hupatibu ma lakak. Tapi ada yang berikutnya, na marlojong soture, na dadong marulibe. Jadi banyak orang kencang jalannya, seolah-olah dia hendak mendapatkan surga lebih cepat, tapi hidupnya nasature. Itu yang paling banyak. Seolah-olah dia adalah jemaat GKPA yang hebat, yang unggul melayani dalam kebersamaan, tapi hidupnya yang unggal, yang merusak. Seolah-olah dia adalah pelari yang terbaik, tetapi ternyata dia adalah pelari yang terburuk. Jadi hati-hati dalam rangka melangkah menuju surga kekekalan itu, ulang merlojong nasuture. Jangan pelari yang tidak baik, tapi jadilah pelari yang baik. Jadi warga jemaat GKPA itu jangan gerasak gerusu. Tapi warga jemaat GKPA itu ialah jemaat yang unggul melayani, suami yang unggul, istri yang unggul, anak-anak yang unggul, penatua sintua yang unggul, pendeta yang unggul. Maka Tuhan dimuliakan di GKPA dan GKPA akan berkembang, bertumbuh, berkembang. Nanti di rapat perlegutan akan kelihatanlah kita pelari yang baik atau pelari yang jahat. Pelari yang baik akan memikirkan bagaimana GKPA ini untuk lebih melayani Tuhan, unggul. Tapi kalau pelari yang tidak baik akan melihat sisi-sisi negatif yang tanpa solusi. Kritik boleh, tapi harus ada solusi. Kalau tidak ada solusi, kita diamkan aja. Sarupa di keluarga. Bisa berbeda keluarga ripe, nomor suami istri bisa. Tapi harus ada solusi. Kalau nggak ada solusi jangan berkelahi.
Enggak enak masakan kau. Ini aja terus. Solusinya enggak ada. Jangan tanya mengapa enggak enak. Tapi kalau solusinya, tunggu ya. Tampaknya enggak enak makanan ini. Sebentar. Pergi dia ke BPK misalnya. Dia beli. Nah, inilah kita makan. Enak ini. Ada solusi, baru berkelahi. Besok begini cara kau memasak BPK. Mana uangnya beli daging, kan gitu kan? Ada solusinya. Ini, pastilah enak, ada BPK, ada saksang di atas meja. Kalau besok seperti ini ya, mana uangnya? Apa kau bilang gak ada uang? Itu bukan solusi. Perkelahian yang membawa celaka itu, membawa malapetaka, musibah. Kalau berkelahi, kalau mengkritik, beri solusi. Nanti di rapat itu, nanti jangan seperti itu. Pelari yang baiklah kita. Ulang. Marlojong nasuture, ikon marlojong nature mahira. Ingin membawa GKPI ini unggul, mari berlari bersama. Berlari bersama dengan apa? Pelarian atau berlari yang baik. Itu yang ketiga yang kita pelajari. Yang kita pelajari pertama tadi, penderitaan itu bukan akibat dosa tertentu. Yang kedua, bertobat adalah panggilan. Nakingkan dia tu hakido mamio au tu surgoi di pio. Tapi jangan kita aminkan kata-kata ini letterlet. Tu hakido na mamio au tu surgoi. Sudah nomor acogot di somaradian. Bukan begitu arti lagu ini. Jadi biar kita mengendehokkan. Akhirnya songon na haduk rata mengendehon. Bukan gitu. Di pio tu surgo. Surgo itu kan hasonangan, hadamayon. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Damai sejahtera di keluarga, damai sejahtera di gereja, damai sejahtera di masyarakat. Sekarang pertanyaan kita ialah, apa yang hendak kita lakukan supaya hidup kita tidak binasa? Melalui teks yang kita baca tadi, bagaimana cara kita supaya kita tidak binasa? Biar ada caraku Tuhan, acu ulang magua. Yang pertama kita harus mengakui bahwa semua orang berdosa. Jadi kalau kita mengakui semua orang berdosa termasuk saya, maka saya terhindar dari sikap menghakimi orang. Karena saya turut berdosa, maka orang lain yang ketika melakukan dosa, kita perlu saling menasehati. Yesus menolak gagasan bahwa penderitaan tidak selalu karena dosa. Jadi mudah marasahit kita nada harang dosa tai. Harani nasotaratur kita do simak kudapta. Kita misalnya sudah penyakit gula, tapi makan banyak sekali. Jangan lagi. Ingat rumus jamu, jaga mulut, kan itu. Kalaupun ada banyak di situ makanan, kalau saya penyakit saya ini aja lah aku makan sedikit gitu ya. Kalau ada 20 makanan, jenis makanan, kalau saya kolesterol, hindarilah lemak. Wah ini protein lah kita makan, ini sayur, makan sayur. Ini sudah gula tinggi, kolesterol tinggi, darah tinggi, semua tinggi-tinggi. Makan semua. Wow. Pulang dari pesta, langsung, aduh. Mana obat, ambil dulu. Itu karena tidak mau minum obat satu itu, jamu. Minum obat jamu terus. Jaga mulut. Rumusnya sederhana, jaga mulut. Kalaupun enak, ya ambil sedikit. Makanlah itu. Itu kan Tuhan katakan, berilah kami makanan kami yang. Nah ternyata dalam praktiknya kita tidak makan secukupnya. Langsung segini. Kucing pun gak bisa lompat. Nah itu. Makanya ya kita jagalah. Jangan mudah kita menghakimi orang. Karena apa? Kita pun adalah manusia berdosa. Saya pun berdosa, butuh anugerah keselamatan. Kalau kita baca nanti Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu cara kita yang pertama. Kita harus mengakui semua orang berdosa, termasuk kita. Yang kedua, cara kita bagaimana supaya kita tidak binasa. Berhentilah menyalahkan orang lain dan fokus pada diri sendiri. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Iya, itu gara-gara kau itu.
Kau sih, nah itu kan mudah sekali kalimat kita seperti itu. Padahal kita yang punya kesalahan tidak kita sadari kita bersalah. Artinya balok yang ada di mata orang kita lihat, atau kesalahan selumbar di mata orang kita lihat, tapi balok yang ada di mata kita nggak kita lihat. Jangan begitu. Fokuslah kepada diri kita. Ali Tuhan perdosa doau ibu rohamu sesama dosaku. Itu sebabnya tadi kita dipanggil bangkit untuk apa? Mengakui dosa kita. Supaya kita mulai menurunkan kadar dosa. Jadi kalau diundang setiap minggu bangkit berdiri, mengaku dosa, sambil dibacakan doa dari agenda, kita pun mengakui dosa kita. Tuhan, kemarin saya tamparnya anakku, terlampau emosi aku, ampuni aku Tuhan. Supaya minggu depan jangan lagi keluar jari-jari ini untuk menampar anak saya. Tuhan, kemarin saya berpikir negatif kepada suamiku atau kepada istriku. Ampuni saya Tuhan. Sehingga saya tidak lagi berpikir negatif, tapi berpikir positif. Tuhan, saya berpikir negatif dengan pendeta, dengan sintua kami. Tapi ya ajarlah aku Tuhan, menyadari aku pun manusia berdosa. Itu. Kita menyadari diri kita berdosa, fokus pada kita. Kalau kita sudah mengaku dosa kita mengakui kesalahan kita, berarti kita menjadi orang yang baik. Maka orang yang hadir sekarang adalah persekutuan orang kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang. Nah itu, kita ini semua ini orang kudus. Mengapa orang kudus? Karena sudah mengaku dosa tadi. Maka dosa kita telah diampuni Tuhan, maka kita sekarang sedang kudus. Dan hanya orang kuduslah nanti diberkati Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Itu orang kudus itu. Tapi terkadang orang kudus ini hanya temporal, 1 jam di gereja. Pulang pintu gereja langsung orang kudus. Gatal memukul orang, gatal memfitnah orang, berpikir kotor lagi, ya itu. Memang itu manusiawi, supaya datang lagi minggu depan, mengaku dosa lagi. Butuh lagi berkat Tuhan. Pergi lagi ke tempat yang berkelumuran dosa. Butuh lagi ke gereja GKPA, Mendala. Itu siklus itu. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa di sini. Ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Termasuk saya pun orang berdosa. Tapi karena tadi sudah mengaku dosa, kita ini orang kudus ini. Makanya kita mendengar firman Tuhan ini. Karena orang kudus mendengar firman Tuhan kan, untuk kembali menyemangati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus berbalik dari jalan yang salah. Kerbau aja, kalau dia tahu itu lubang, besok-besok dia tahu itu lubang. Gak mau dari lubang yang sama. Manusia yang punya akal, kalau itu sudah kita tahu itu berbahaya, jangan diikuti jalan itu. Tapi dalam kenyataan kita tahu yang baik, kita tahu yang benar, yang kita lakukan yang itu. Itu yang terjadi. Iboto do dalan nasitong, hutondong dalan naso sitong. Kristena itu dalan naso itu Kristen dohita taboto do dalan nasitong, tapi tabolus hamaguan. Nah mulai dah sadar kalau itu jalan kematian, hamaguan, singkirkan perjalanan kita, cari jalan kehidupan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran kehidupan, kata Yesus. Jangan cari jalan kematian, carilah jalan kehidupan, kebenaran, dan hidup. Itu yang ketiga, berbaliklah ke jalan yang benar. Yang keempat, kita harus menerima kasih karunia pengampunan Tuhan. Jadi karena kita mengaku orang berdosa, maka Tuhan mengampuni orang-orang yang berdosa. Kalau kita baca nanti 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia yang adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi banyak orang berdosa tidak mau mengakui dosanya.
bakol mengakui dosa. Minta maaf itu susah sekali. Memang bahasa Batak enggak ada kata maaf. Ada yang bahasa Batak nyarak maaf. Dia manami naung batoba. Ada yang bahasa Batak maaf. Enggak dong bahasa Batak maaf. Enggak ada. Tapi bahasa Batak maaf ialah misalnya maren gen mahita tu hakido mamiau tu purtubi salah ini kan betul hata salah di Batak muda mada bugalas ini kan muda tertondok pak nyala itu do bahasa Batak nih maaf artinya tindakan sehingga tidak ada kata maaf dalam bahasa Batak. Itu memang mungkin ciri-ciri orang Batak itu susah minta maaf. Tapi kalau di Jawa ini Pak Sintua Wibowo, kalau di Jawa itu semua minta maaf. Maaf ya, saya ambil dulu kacamata saya. Maaf, ambil dulu. Mau minum. Itu maaf. Kalau bahasa Batak, bahasa Jawa banyak maaf. Tapi bahasa Batak nggak ada maaf. Karena itulah mungkin sulit kita minta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Hari ini diajar kita mudahlah minta maaf, mengaku dosa. Udah merbadai kita do istri ta suami ta anak kota, maaf dai nang dah salah itu. Tapi agak sulit keluar itu dari laki-laki dari sen ama. Udah sen am sen ina memang udah suka keluar maaf dah mang dah salah anak kini. Maaf. Kepada anak kita mungkin kita yang tampar, lalu kita panggil dia, maaf tadi amangnya saya salah menampar kau. Besok-besok jangan lagi gitu ya, supaya jangan kutampar. Harus diselesaikan dengan baik supaya pulih keadaan. Kalau tidak kita pulihkan, itu diingatnya sampai mati. Bapak dulu menampar saya sampai kelihatan di sini merah. Diingatnya itu, nanti diceritakannya lagi sama anak-anaknya itu. Dia punya anak, dulu aku biar kau tahu ya, pipiku ini kelihatan angka 5 di sini. Garis-garis 5 katanya. Ku buat sama kau. Nah itu dia. Karena belum kita selesaikan. Harus kita selesaikan itu. Supaya nanti jangan diteruskannya kepada anaknya. Kepada anaknya nanti diajarkan yang baik, yang sopan. Apa yang hendak kita renungkan dari teks ini supaya kita bawa pulang dalam rangka Minggu Okuli, mataku tertuju untuk Tuhan. Yang pertama, jangan cepat menghakimi, tapi arahkanlah kepada hidup kita untuk berintrospeksi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pertobatan itu jangan nanti, tapi sekarang. Kalau kita tidak binasa hidup kita, jangan tunggu setelah tua bertobat, tapi sekarang bertobatlah. Entah dosa kecil, dosa besar, dosa yang banyak, dosa banyak, bertobatnya sekarang. Pertobatan jangan ditunda, karena tidak ada seorang pun tahu kapan dia mati. Kalau sudah bertobat detik ini, nanti detik kedua mati, kita masuk surga. Kalau kita tunggu nanti bertobat, hari ini kita mati, masuk neraka. Maka jangan tunda pertobatanmu, hari ini mulai bertobat. Yang ketiga, Tuhan menegur karena kasih-Nya. Kalaupun diajak kita sekarang bertobatlah agar engkau tidak binasa, jangan kita anggap Tuhan ini asal ada aja. Tidak, karena kasih-Nya, supaya kita tidak masuk neraka, supaya kita masuk surga. Maka Tuhan menegur kita, mengajak kita untuk bertobat. Yang keempat, pertobatan sejati mengubah arah hidup kita. Selama ini saya suami yang marah-marah, sekarang mulailah arah baru, suami yang lemah lembut. Selama ini istri yang mudah, banyak kali. Nah sekarang mulailah kan, supaya lebih sentosa rumah tangga kita. Selama ini anak-anak malas belajar, malas melakukan kehendak Tuhan. Nah bertobatlah, mulailah sekarang malas, rajin belajar, rajin berdoa, rajin melakukan kehendak Tuhan, mengubah arah hidup kita. Inilah yang diharapkan dari teks ini, sehingga gereja kita menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Amin. Amin, amin, amin. Matutudoi say marhamolu anamor sayari say marhamolu anamor sayari.
Terima kasih ma ali Tuhan madung kami bigi hatamu. Laho patukuhon rohanami maka percayai aco Tuhan ma nagabe kami somba di perdalan dingul nami. Malo kami paubahon rohanami aco ulang mago kami. Unang kami tondong dalam hamaguani tapi dalam hanguluan si saluruk iluluk nama si burusan nami. Pamalo kami aco ulang murah menghakimi orang halak nasing. Tapi introspeksi diri kami, mengaligi diri kami, paubahon diri kami. Jana paubahon rohai nada perlu kami tunda, tapi paubahon roha kami mulai ma sian sedarion, ditikki sedarion, aco dapat hanguluan nasaluk iluluk na kami. Muda pe disuruh hohan bertobat paubahon roha, harani holong mudi itu kami. Atong pamalo mahami mengubah pemikiran nami, pengalahon nami, pembelan nami, aco mengarah tu Kristus. Dia bedapotan hanguluan na manotong mahami salurut di pertujuan atau pasu-pasu mahatamu na kebege pasu-pasu kami makarjona dingolu sigano pari mahidi Yesus Kristus jagi matang yang nami. Amin.